sambutan Raja Najasyi terhadap kaum muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia Islam. Siksaan dan teror orang-orang kafir Quraisy terhadap kaum muslimin tak jua surut. Budak-budak dan orang-orang lemah yang tidak memiliki pembelaan atau pelindung ini menjadi sasaran pelampiasan kemarahan kaum kafir Quraisy. Hingga orang-orang lemah ini merasakan kesempitan berada di kota Mekah tempat mereka berpijak. Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Ummu Salamah, ia radhiyallahu anha menceritakan, Mekah ketika itu terasa sempit bagi kami. Para sahabat Rasulullah disiksa dan mendapat cobaan. Mereka melihat siksa dan derita yang menimpa para sahabat. Adapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu berada dalam perlindungan kaum dan pamannya, sehingga beliau tidak tertimpa penderitaan sebagaimana yang telah menimpa kaumnya. Melihat keberadaan kaumnya yang tertindas ini, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda kepada mereka, sesungguhnya di negeri Habasyah terdapat seorang raja. Orang di sekitarnya tidak ada yang berbuat zalim. Pergilah kalian ke negerinya sampai Allah Azza wa Jalla memberikan jalan keluar dan solusi bagi kesulitan yang kalian alami. Mendengar sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, maka kami pun pergi secara bergelombang dan berkumpul di sana. Saat itu kami merasa berada di negeri yang terbaik dan tetangga terbaik. Kami merasa aman dengan kami dan tidak pernah menolak kezaliman. Eksodus ini kemudian dikenal dengan Hijriah pertama ke negeri Habasyah, yakni terjadi pada bulan Rajab tahun kelima Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu. Kaum muslimin meninggalkan Mekah secara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui kafir Quraisy. Mereka meninggalkan Mekah untuk menjaga keributan. Mereka menuju Habasyah dengan menyewa perahu pedagang. Mengenai jumlah orang-orang yang berhijrah pada saat itu, maka para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 11 laki-laki dan 4 wanita. Ada yang mengatakan 12 laki-laki dan 4 wanita. Dan ada juga yang mengatakan 12 laki-laki dan 5 wanita. Para sahabat yang hijrah pertama kali ini tidak begitu lama tinggal di Habasyah. Hal ini disebabkan kabar yang mereka dengar bahwa penduduk Mekah telah memeluk Islam. Begitu mendengar berita ini, mereka memutuskan untuk kembali ke Mekah, yakni pada bulan Syawal tahun yang sama. Saat sudah mendekati Makkah, mereka baru menyadari jika berita masuknya penduduk Mekah memeluk Islam itu ternyata hanya kabar burung. Kenyataannya, api permusuhan yang dikobarkan kafir Quraisy masih menyala, bahkan semakin dahsyat. Melihat kondisi seperti itu, Rasulullah pun mengizinkan mereka untuk kembali hijrah menuju Habasyah. Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanad beliau rahimahumullah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus kami ke Raja Najasyi. Kami berjumlah sekitar 80 laki-laki. Di negeri Habasyah ini, para sahabat dapat kembali memainkan agama mereka tanpa dibayangi penyiksaan. Saat kaum Quraisy mengetahui bahwa kaum muslimin telah mendapatkan tempat yang aman untuk menjalankan agama mereka, kaum Quraisy sangat marah. Kemudian mereka juga mengutus Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah untuk menghadap Raja Najasyi agar mengenyahkan kaum muslimin dari Habasyah. Kedua duta ini dibekali dengan hadiah yang banyak untuk diberikan kepada para pejabat kerajaan Habasyah agar usaha mereka berhasil. Hadiah ini diberikan kepada para pembesar Habasyah dan kemudian mereka menghadap Raja Najasyi.
Begitu menghadap Raja Najasyi, dua duta Quraisy ini bersujud kepada sang raja sebagai tanda hormat, kemudian duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri raja. Mereka juga berkata, "Sejujurnya ada sekelompok orang dari keturunan paman kami tinggal di negeri Tuan. Mereka tidak menyukai kami juga agama kami." Raja Najasyi balik bertanya, "Di mana mereka?" Dua duta ini menjawab, "Di daerah Tuan, kirimkan utusan kepada mereka." Lalu Raja Najasyi pun mengirimkan kurir untuk memanggil kaum muslimin yang datang ke negeri Habasyah untuk panggilan memenuhi sang raja. Maka Ja'far bin Abi Thalib berseru kepada teman-temannya sesama kaum muslimin, "Pada hari ini saya adalah juru bicara kalian." Mereka pun mengikuti Ja'far. Saat masuk ke tempat Raja Najasyi, Ja'far hanya mengucapkan salam tanpa bersujud. Orang-orang yang berada di ruang itu berseru, "Mengapa kamu tidak bersujud kepada raja?" Ja'far menjawab, "Kami tidak bersujud kecuali kepada Allah semata." Raja Najasyi bertanya, "Siapa itu?" Ja'far menjawab, "Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mengutus seorang rasul kepada kami. Beliau menyuruh kami agar tidak bersujud kepada siapapun kecuali kepada Allah Azza wa Jalla, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat." Amr bin As, duta Quraisy, berujar, "Mereka berselisih dengan Anda dalam masalah Isa bin Maryam." Raja Najasyi bertanya, "Apa yang kalian katakan tentang Isa bin Maryam dan juga tentang ibunya?" Lalu Ja'far menjawab, "Kami mengatakan sebagaimana Allah berfirman, Isa adalah manusia yang diciptakan oleh Allah dengan kalimat dan ruh dari Allah yang disampaikan kepada Maryam, seorang gadis perawan yang tidak pernah dijamah manusia." Mendengar jawaban ini, Raja Najasyi mengangkat sebatang tangkai kayu dari atas tanah. Lalu ia berseru, "Wahai orang-orang Habasyah, wahai para pendeta, demi Allah, mereka tidak menambahkan kata apapun pada keyakinan kita tentang Isa. Kami mengucapkan selamat kepada kalian dan kepada orang yang mengutus kalian. Aku memahaminya bahwa dia adalah Rasulullah. Dialah orang yang kami temukan di dalam kitab Injil. Dialah Rasul yang dikabarkan oleh Isa bin Maryam. Tinggallah kalian dimanapun yang kalian inginkan. Demi Allah, kalau bukan karena kekuasaan yang ada padaku, maka sungguh aku datangi dia sehingga aku menjadi orang yang membawakan sandalnya." Kemudian Raja Najasyi menyuruh pengawalnya untuk mengembalikan hadiah dari duta Quraisy ini. Lalu duta ini pun diusirnya. Dua utusan Quraisy ini akhirnya pulang dengan membawa kekecewaan yang sangat. Begitu juga mengecewakan orang-orang yang mengutusnya. Sementara itu, berdasarkan hadis-hadis yang sahih, Raja Najasyi yang belum pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW telah masuk Islam dan ia meninggal dalam keadaan Muslim, sehingga ketika Rasulullah mendengar kabar Raja Najasyi meninggal, beliau memohon ampunan untuknya dan melakukan sholat gaib. Dari peristiwa hijrah ke negeri Habasyah ini, kita dapat mengambil pelajaran dan hikmah. Kisah ini menunjukkan bahwa hijrah disyariatkan dalam Islam. Yang dimaksud dengan hijrah yaitu pindah dari negeri kufur ke negeri Islam, yakni jika seorang muslim tidak bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dia pun hijrah menuju negeri atau tempat yang memungkinkannya dapat melaksanakan ibadah tanpa ada gangguan. Jika diperlukan, seseorang muslim boleh meminta perlindungan kepada non-muslim di antara yang dapat menopang Islam, yaitu mengorbankan harta, negara, dan jiwa. Karena semua ini tidak bermanfaat jika agama tak ada pada diri seseorang. Sahabat dunia Islam, itulah kisah hijrahnya kaum muslimin ke negeri Habasyah. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Nantikan terus video-video selanjutnya dari channel Dunia Islam.